Bismillah, nabda Ustaz. يمكن ننتظر أولا 5 دقائق. Kita tunggu mungkin sekitar 5 menit lagi karena masih. Baik, Ustaz. Ya. Baik, nabda Ustaz ya.
Nah, insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil darsana Arabiyah baina yadaik ma ustadina Ustaz Abu Ahfad Didi Wahyudi habibahullah taala. Ila ustadina falyatafadhal mashkura. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Insyaallah fi hadha as-sabah al-mubarak sanuwasil darsana fil arabiyyati baina yadayk. Al-an na'ti ila at-tadrib as-salis. Alaysa kadhalik? Nah, Ustaz. Baik. Hal hunaka man lam yusharik ba'd? Ada yang belum pernah sama sekali musyarakah? Tidak ada. Kalau tidak ada, idzan nakhtar man yarfa' yadah. Ana Ustaz. Nah, Syekh Famudi, antum awalan. Tafadhal. Bismillah. Langsung Ustaz ya. Nah, iqra al-amr awalan. Oh, baik. Tadribu tsalis. Nah, Sil baina ibarati wal jawari wal hiwari. munasib. Wal jawaril munasibi. Hiwar. Oh, hiwar. Nah. Sil bainal ibarati wal hiwari al munasibi. Ibarah wa bainal ibarati. Hunaka farq baina ibrah wa ibarah. Ibarah bermakna al-jumlah, kalimat, al-kalam. Lakin ibrah mana ibrah? Pelajaran. 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 Nah. At-tadribu tsalis. Sil bainal ibarati wal hiwaril munasibi. Munasib. Ini Munasibi. Nah. Al-munasibi. Nah, yang sesuai. Dibentuk apa istilahnya isim fa'il. Dari fi'il nasaba yunasibu munasabatan munasib. Nah, mana munasib? Yang sesuai. Nah. Solihun qadimu min Turkiya. Liyak dia mutlah. Liyak dia mutlata Ramadhana fi Makkah. Sayukimu fi funduki qaribi minal Masjidil Haram. Sayukimu fi fundukin. Sayukimu fi fundukin qaribin minal Masjidil Haram. Ya. Tarjim awalnya. Solihun datang dari Turki. Liyakti dia akan menghabiskan liburannya. Liburan apa? Bulan Ramadan di Makkah. Ya, dia akan menghabiskan Ramadan di mana? Di Makkah. Di Makkah. Dia akan tinggal di hotel dekat dengan Masjidil Haram. Aina al-hiwar
Aina Ba, Ustaz. al-munasib. Al-ba. Al-munasib yakni ba. Nah, Iqra al-hiwar. Aina taqdi utlata Ramadana fi Makkah. Aina satuqimu fi funduki bil qurbi min al Masjidil Haram. Ini salah ya, Ustaz ya. Maza? Man Masjidil Haram. Aina. Oh, nam. Min. As-sahih madha min. Harful jar. La yumkin an yakuna man. Fi funduki bil qurbi minal Masjidil Haram. Nah, minal Masjidil Haram. Baik. Hasil, Ustaz? Nah, wasil asani. Asani Amirun Ustadun fi Jami'ati Amirun Ustadun fi Jami'ati Ummil Qura. Yakdi Amirun ma'al usrati wal ahla wal asdiqai ayamal idi, Ustaz. Nah, ayamal idi. Ayamal idi fil madinatil munawwarah au Makkah. Nah, Amirun ustadun fi jami'ati ummil qura. Ustaz Amir. Amir adalah Amir adalah ustadz di Universitas Ummul Qura. Jadi Amir adalah ustadz atau dosen di Universitas Ummul Qura. Nah, yabdi Amirun ma'al usrati wal ahli wal asdiqa ayyamal aid fil madinatil munawwarati au Makkah. Amir akan menghabiskan liburannya dengan keluarganya wa ahli asdiqa, ya. Wal ahli kerabat. Wal ahli wal asdiqa, ahl kerabat, kemudian al asdiqa teman-temannya. Nah, jadi apa? Amir beserta dengan apa keluarganya, kerabatnya dan kerabatnya dan teman-temannya akan menghabiskan apa? Menghabiskan liburan. Liburan apa? Liburan hari raya, liburan Id atau hari raya di Madinah Munawwarah atau di Mekah. Aina al-hiwar al-munasib. Al-munasib yakni jim. Ahsan. Iqra. Aina taqdil musrata ya ustad fil madinati au Makkah ma'al usrati wal ahlil asdiqai. Wal ahli wal asdiqa. Nah, ahsan. Baik. Yakfi hasbuk. Naftar al-akhar. Kita pilih yang lain bergantian. Ustaz, Ustaz, boleh bertanya, Ustaz? Nah, tafadhol. Berarti di sini ungkapan ma'al usrati wal ahli wal asdiqai, berarti usra itu lingkupnya lebih kecil, Ustaz, ya? Seperti bapak, ibu, anak, terus suami, istri. Kalau ahli itu lebih besar. Oh. Ruang lingkupnya lebih besar. Maknanya besar lebih gitu. aham. Kalau usra maknanya akhos. Bibi gitu, Ustaz, ya? Sepupu. Iya, bibi, sepupu, nenek, kakek. Syukran, Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, makanya ahlul bait, ya, turunan, ya, yang ada kaitannya dengan apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau usrah Nabi, ya, istri beliau, kemudian anak-anak beliau. Nah, man ya Pak, Pak Suherman. Pak Suherman, wujud. Wujud, Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum tuh hasil Pak Suherman as-salih. Iqra awalan, tsumma tutarjim, wa ba'da dzalik takhtar al-hiwar al-munasib. Bismillah. Abi dhahaba ila Makkata wa tafa
haulal ka'bati sab'ata aswatin wasya'a bainas sofa wal marwati. Ayahku pergi ke Mekah dan tawaf di sekitar Ka'bah 7 putaran dan sa'i di antara Sofa dan Marwah. Aina al-hiwar al-munasib Pak Suherman? Bakia isnad. Alif, Ustaz. Alif. Naam. Mutakid. Aina takdir mutlak ya Ustaz. Mada fa'ala. Naam Ustaz, alif. Alif. Hunaka kalimat laisa. La Ustaz, la. Aina as-sahih. Doa ya makat fi makata. Ba Ustaz. Ba. Qad mada qad ukhtiyira. Sudah dipilih. Ba li jawab as-su'al al-awwal atau an-nas al-awwal. Dal. Naam, ahsan. Dal. Naam. Sisanya. Naam. Lima dala nakhtar alif. Al-alif. Liana hunaka bayan mata tadhabu ila Arafah ba'da syuruki sam. La yujad huna fi hadhihi al-ibara fi an-nas ats-tsalis. Ya, jadi ungkapan di sini yang hiwar yang alif di sini enggak ada penyebutannya di di mana di nas yang ketiga. Padahal itu penting ya, harus ada. Karena untuk ini menjelaskan ini. Sedangkan di sini tidak ada menunjukkan kurang pas. Ya, mana yang lebih pas? Ini dal. Madza fa'ala waliduk? Hunaka qarinah yakni madza walid. Walid bimana wa, abi bimana wa, walid. Nah, ayah bermakna apa? Walid. Walid, mana walid? Orang tua. Nah, walada ya yalidu, yang melahirkan. Nah, dan asalis al-ijabah as-sahihah awil hiwar al-munasib huwa ad-dal. Nah, Iqra al-hiwar Pak Suherman. Mau tanya dulu Ustaz, penulisannya walidu dengan waladu dikasih alif ya Ustaz kalau anak. Nah, kalau orang tua ya, ayah atau ibu, walid itu ada alif setelah waw. Walid. Kalau anak walad tanpa ada alif dan baca harokat lamnya dibaca fathah. Nah, Ustaz. Mada fa'alu waliduka fi Makkah? I'tamar. I'tamar. Apa yang dikerjakan orang tuamu di Mekah? Umroh. Arabi. Dan bakia al-wahid al-ijabah bakia wahidah. Lakin labas ikra wa tarjim summa taqra al-hiwar Pak Suherman. Tadribu arba Ustaz. Arabi ikra. Tadribu robi. Enggak. Nomor 4 dulu. Masih tersisa satu lagi, 4. Yang nomor 4 nasnya, teksnya. Iya. Antum baca dan terjemahkan. Kemudian antum baca apa? Di sini hiwar yang tersisa yaitu al-alif. Jadi sini jawabannya apa? Jawabannya sudah pasti apa? Al-alif ya, nomor 4 ini. Ar-Rabi. Nah. Adhabu ila Arafati ba'da syuruki syamsi. Summa adhabu ila Muzdalifatan ba'da. Ini jadi apa? Tadi adhabu ila Arafatin. Ini Muzdalifatin ya Ustaz ya. Ini ila Muzdalifata.
kalau mau dibaca harokatnya ila musdalifah dengan dibaca apa fathah. Bukan kasrotain ya Ustaz. Kenapa? Enggak, karena dia termasuk apa istilahnya? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu apa? Jarnya ya di apa dengan fathah. Ya, jadi keadaan dia jar ya, misalnya didahului oleh huruf jar atau misalnya mudhofun ilaih, maka dia harokatnya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Ya, isim yang apa tidak menerima tanwin itu jarnya dengan fathah. Dan fathahnya fathah saja ya, karena dia isim ghairu munsharif ya, tidak menerima tanwin. Tidak fathah tain ya Ustaz. Nah. Suma adhabu ila Muzdalifah ba'da gurubi syamsi. Ya. Saya pergi ke Arafah setelah terbit matahari. Kemudian saya pergi ke Muzdalifah setelah tenggelamnya matahari. Al-alif Ustaz. Nah, Iqra al-hiwar. Mata tadhabu ila Arafah. Ini Arafahnya tidak pakai alif ya kalau di sini Ustaz ya. Iya, ini bentuk apa mufradnya. Nah. Ini bentuk mufrad. Kalau Arafat tadi apa? Jamak. Yang tadi apa, iya bentuk jamak. Ya, namun jamak di sini dimaksudkan apa? Dijadikan apa? Menjadi sebuah nama. Ya, jadi Arafah atau Arafat. Ya. Cuman kalau Arafah berarti dia kalau bentuknya mufrad seperti ini, ya tunggal, maka apa? Dia masuk ke dalam i'rab isim ghairu munsharif. Ya. Itu ketika dia dalam keadaan jar dengan fathah. Ya. Adapun kalau dia Arafat yang dia mengikuti bentuknya seperti jamak muannats salim, maka ya dia i'rabnya pun mengikuti apa jamak muannats salim. Jadi makanya kata Arafat yang walaupun dia nama ya, namun nama yang diambil dari jamak muannats salim, maka dia diistilahkan dengan apa mudhaf jam'i mudhaf muannatsin salim. Jadi perubahannya ikut jamak muannats salim, rafa dengan dhammah, nasab dan jarnya dengan kasroh. Nah, ila arafatin. Dan dia nggak kita katakan isim ghairu munsharif ya, tapi tadi mulhaq bi jam'i mudzakkarin muannatsin salim. Adapun sini arafah ketika dalam bentuk mufradnya maka dia ikut apa diistilahkan dengan isim ghairu munsharif, dan isim ghairu munsharif ketika di keadaannya jar seperti didahului oleh huruf jar atau misalnya mudhofun ilaih maka dibaca dengan fathah. Nah, mafhum Pak Herman? Tadi kalau kasroh dia kalau bagaimana Ustaz? Ini kalau yang bentuk jamak. Yang Arafat yang bentuknya jamak. Kalau Arafat yang bentuknya jamak ini apa? Maka bentuknya mengikuti jamak muannats salim. Jadi nanti apa? Rafa-nya dengan dhammah. Sudah belajar belum rafa, nasab dan jar? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Sudah ya. Nah, jadi jamak muannats salim kan perubahannya apa? Rafa dengan dhammah, nasab dengan kasroh, jarnya pun dengan kasroh. Nah, dan harokatnya ya nanti apa disesuaikan dengan apa? Kalau dia nggak ada alif lam berarti ya bertanwin. Ya. Misalnya dhammah ya berarti nanti dhammatain, kasroh kasratain. Nah, tapi kalau ada alif lam, ya misalnya jamak muannats salim itu apa? Ya berarti nanti harokatnya hanya dhammah saja, kasroh saja. Jadi tinggal disesuaikan apa namanya ma'rifat atau istilahnya apa nakirah dan tanwin bertanwin. Jadi kalau Arafat dia tadi sekali lagi untuk Arafat dia mengikuti jamak muannats salim, tapi kalau Arafah dia perubahannya mengikuti isim ghairu munsharif. Nah di sini Arafah alasan dia isim ghairu munsharifnya kenapa, ada yang tahu? Untuk isi pembahasan isim ghairu munsharif sudah dapat belum? Isi makan itu Tad. Isi makan. Materi isim ghairu munsharif sudah dapat belum?
Belum Ustaz. Belum ya. Diajarkan, Ustaz. Pernah diajarkan di materi apa? Lisanul Arab atau apa? Belum pernah, Ustaz. Oh, belum pernah. Baik. Jadi ini yang alasannya kenapa alam, nama. Nama kemudian ada tanda muannasnya, yaitu misalnya sini apa, tak marbutoh. Ya, sehingga apa, dia termasuk isim ghairun munsharif. Ya, jadi setiap nama yang diakhiri apa ada apa diakhiri tak marbutoh atau memiliki tanda muannas, maka dia termasuk isim ghairun munsharif. Nah, Arafah, Musdalifah tadi. Ya, kan ini kan nama-nama. Ya. Ya, jadi namanya umum, apakah nama tempat atau nama orang, Aisyah. Ya. Kemudian ada tanda mu'annas seperti misalnya tak marbutoh, maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu apa? Perubahannya rafa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan fathah. Nah, jadi dia nasab dan jarnya sama, yaitu dengan fathah. Nah, jelas? Nah, jelas, mahfum Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasil Pak Suarman. Mata tadhabu ila Arafah. Kapan kamu pergi ke Arafah? Ba'da syuruki syamsi. Setelah matahari terbit. Wa mata tadhabu ila Muzdalifah. Dan kapan kamu pergi ke Muzdalifah? Ba'da gurubi syamsi, insya Allah. Setelah matahari terbenam, insya Allah. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan Pak Suarman. Barakallahu fiik, Ustaz. الجيدة الممتازة. طيب إذا نختار آخر للتدريب الرابع. Pak Firman موجود. Abu Atifah. موجود أستاذ. نعم. تفضل Pak Firman. تقرأ النص أولا. ثم بعد ذلك تترجم. نعم. بسم الله. التدريب الرابع. اقرأ الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا. Diterjemahkan, Ustaz? Iya. Latihan keempat, bacalah teks di bawah ini, kemudian jawablah dengan ya atau tidak. Salihun yaqdi utlata Ramadhana fi Makkah wal Madinah. Salih menghabiskan waktu libur Ramadan di Mekah dan Madinah. Fi Makkah yaskunu fi funduqin qaribin minal Masjidil Haram. Di Mekah, Salih tinggal di hotel, funduk. Funduk hotel. Di hotel dekat dari Masjidil Haram. Yadhabu Salih ma'a usratihi ilal masjid qabla salatil asr. Salih pergi bersama keluarganya ke masjid sebelum salat asar. Wa yusallil maghriba wal isya'a, dan salat maghrib dan isya. Salih yatanawalul fatur fil masjid. Salih makan makan malam, Ustaz. Fatur mana fatur? Sarapan. Makan pagi. Sarapan. Yang fatur pagi, makan pagi. Makan siang apa? Goda. Kemudian kalau makan sore atau malam apa? Asya. Asya. Salih makan pagi, sarapan fil masjid, di masjid, wala ya'kulu katsiran, dan dia tidak makan yang banyak. Tanawalut tamra wal ma'a wal qahwah. Salih makan kurma
dan air dan kopi. Fil Madinah yuqimu salih fi syaqqatin ba'idatin anil masjidin nabawi. Di Madinah, Solih tinggal di apartemen yang jauh dari Masjid Nabawi. Wa yadhhabu ma'a usratihi ilal Masjidin Nabawi qabla salatil maghribi. Dan Solih pergi bersama keluarganya ke Masjid Nabawi sebelum salat maghrib. Wa yabqa ila salatil isya'i, dan tetap di masjid sampai sholat isya. Wa yusallil isya'a, dan sholat isya. Tsumma yadhhabu ila syaqqati bil hafilah. Kemudian Solih pergi ke apartemen bil hafilah. Bil hafilah, afwan saya. Kamu mana hafilah? Bis. Hafilah. Bis. Nah, dengan bis. Kemudian Solih pergi ke apartemen dengan bis. Yaqdi Solih yaumal Eid. Yaqdi Solih yaumal Eidil awal fil Madinah. Solih menghabiskan waktu hari pertama di Madinah, wal yaumatsani fi Makkah, dan hari kedua di Mekkah. Hari pertama apa? Hari pertama apa? Di Madinah. Hari pertama apa? Oh, hari raya pertama. Hari raya pertama. Nah. Di sini yaum di sini ada yang tahu kedudukannya apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih atau zaraf? Dzaraf tadi. Zaraf atau maf'ul bih? Dzaraf keterangan waktu. Maf'ul bih di sini. Ya. Yaum di sini dimaksudkan untuk apa? Bertujuan apa? Maf'ul bih. Jadi apa yang dihabiskan? Ya, hari tersebut, yaitu hari Aid. Nah, karena memang kata yaum, ya, jadi nanti zaraf itu apa? Terbagi ada dua macam. Zaraf itu apa? Ada dua macam. Ada yang istilahnya zarfun mutasarrif, ya. Zaraf yang dia penggunaan kata-katanya bisa digunakan untuk zaraf, ya, kedudukannya untuk zaraf, dan bisa digunakan untuk kedudukan selain zaraf, ya, apakah misalnya mubtada ataukah apa khabar, fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, bisa digunakan untuk selain zaraf. Ya, jadi zarf mutasarrif adalah kata-kata yang dia bisa digunakan untuk zaraf dan selain zaraf. Contohnya seperti apa? Kata yaum, ya, kata misalnya syahr, ya. Nah, kemudian nanti ada di sana ada jenis zaraf yang kedua, yaitu zaraf yang istilahnya ghairu mutasarrif. Apa itu zaraf ghairu mutasarrif? Lawan dari yang tadi, yang pertama. Ya, kalau yang pertama bisa digunakan untuk zaraf dan selain zaraf, adapun zaraf ghairu mutasarrif hanya bisa penggunaannya hanya digunakan untuk zaraf saja. Tidak digunakan untuk apa selain zaraf. Ya, makanya nanti zaraf ghairu mutasarrif ini tidak mungkin kita dapati misalnya apa? Sebagai mubtada. Ya, tidak mungkin kita dapati misalnya sebagai apa? Fa'il, ya, atau maf'ul bih. Ya. Dan kata yaum termasuk jenis yang pertama yang bisa digunakan untuk zaraf dan selain zaraf. Ya. Zahabtu ila jami'ati yaumal ahadi. Ya. Atau zahabtu ila jami'ati yaumal jumu'ati. Saya pergi ke universitas pada hari apa? Jumat. Berarti yaum di sini bertujuan untuk sebagai apa? Zaraf. Sebagai zaraf, ya, keterangan waktu. Zaraf zaman, ya. Tapi kalau misalnya kita katakan yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Di sini yaum di sini bukan digunakan bertujuan untuk zaraf, tapi untuk apa? Sebagai mubtada. Yaum yang pertama sebagai mubtada, yaum yang kedua yaumun mubarak, yaum yang keduanya sebagai apa?
khobar. Khobar. Ya. Ya jadi itu ya gambaran bahwasanya zarf itu nanti ada dua jenis, ada yang bisa digunakan untuk zarf dan selain zarf, namun ada yang hanya bisa digunakan untuk zarf. Contoh yang hanya bisa digunakan untuk zarf apa? Misalnya kata amam, ya. Ba'da. Nama amam ba'da itu hanya bisa hanya pemakaiannya hanya untuk zarf saja, tidak mungkin untuk selain zarf. Ya. Misalnya apa? Dahab tuh atau aku mau amamal masjid. Saya berdiri di depan masjidnya. Jadi hanya untuk zarf saja, dan makanya nggak mungkin kata amam yang zarf ghairu mutasarrif ini dapat kita temukan dia sebagai apa selain zarf, misalnya apa fa'il, nggak mungkin ya, begitu pula mubtada tidak mungkin ya, itu apa. Dan di sini yaum pada kalimat ini ya berarti maksudnya untuk apa, untuk sebagai apa maf'ul bih ya dari fi'il yakbi. Nah, baik. Sudah diterjemahkan ya. Antum tujib Pak Hilman ya. Nah, Ustaz. Nah, wasil an tujib al-as'ilah bi na'am wa la. Al-awwal salih. Lahdah. Au nakhtar akhar ya hatta aksar man yusharik. Nakhtar akhar wa antum tusahih. Hal Nah. ijabatuhu sahiha am khati'ah. Nah, Ustaz. Dan nakhtar akhar man sayujib al-as'ilah Pak Saifuddin mawjud. Hadir. Antum taqra as-su'al likulli su'alin huna summa tutarjim summa tujib bi na'am wa la. Salihun yaqdi utlatal haji fi Makkah wal Madinah. Soleh menghabiskan liburan dengan berhaji di Mekah dan utlatal haji. Mana utlatal haji? Libur haji. Liburan haji. Liburan haji di Mekah dan Madinah. Nah. Jawab saja. Nah. Sahih tadi. Sahih. Nah. Kayak Pak Hilman. Nah, Ustaz, sahih. Nah, sahih. Asani yaskunu salihun fi Makkah fi Syaqqah. Ustaz yang tadi Ustaz. Kenapa? Khoto. Kenapa khoto? Ramadan. Utlatah Ramadan Ustaz. Oh, Masya Allah. Utlah Ramadan ya. Nah, ahsan. Nah, sahih. Ya, jadi sini utlahnya bukan utlah apa al-hajj, tapi apa utlah Ramadan. Masya Allah, Pak Syarman muntabih. Ahsan. Dan as-soal al-awwal khati atau khata. Ya, limada li'anna al-utlah huna laisa utlah al-hajj, lakin al-utlah Ramadan. Wa utlatul hajj sayakunu fi mada fi mada fi ayyi syahrin Dhul Hijjah. Nah, laisa fi Ramadan. Dan khata. Nah, wasil asani Yaskunu salihun fi Makkah fi Syaqqah. Khata. Yaskunu khata. Khata. Masahi Pak Saifuddin. Yaskunu salihun fi Makkah fi fundukin qaribin minal Masjidil Haram. Wasil kan? As-salis yaskunu fil madinati fi fundukin. Tadiyum awalan. Dia tinggal di Madinah di hotel.
Madinah, dia tinggal di hotel benar atau sahih atau khata? Khoto tadi. Khata. Kaifa Pak Hilman? Ya. Naam, khata Ustaz. Khata. Mas sahih Pak Saifuddin. Yaskunu fil Madinah fi saqqatin ba'idatin anil Masjidin Nabawi. Ahsan. Yes. Baik, Mas. Wasil. Ar-rabi' yazhabu ilal Masjidil Harami qabla salatil asri. Dia pergi ke Masjidil Haram sebelum sholat asar. Sahih kan? Kaifa Pak Hilman? Maksudnya Masjid Nabawi. Naam, Ustaz, sahih. 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 Aina al-kalam huna. Ini. Yazhabu salihun ma'a usratihi ilal masjidil qabla salatil asri. Mumtaz. Di satrah asaniyah. Wasil. Al-khamis yazhabu ilal masjidin nabawi qabla salatil asri. Khata. Dia pergi ke Masjid Nabawi sebelum sholat asar. Khata. Khata. Kaifa Pak Hilman? Naam, khata Ustaz. Khata. Mas sahih Pak Hilman. Qabla salatil maghrib. Ahsan. Mumtaz. Qabla salatil Maghrib. Sadis. Sadis yatanawalu fil futuri at-tamra wal halib. Fil faturi. Fil faturi at-tamra wal halib. Dia sarapan pagi dengan kurma dan roti saja. Halib roti saja. Halib mana halib? Susu. Tuh. Oh, Nah, susu. sama susu. Khata Hasan. Khata. Mas sahih. Ya. Yatanawalu fil faturi at-tamra wal ma'a wal qahwah. Nah, ahsan. Mumtaz. Yatanawal at-tamra al-ma wal qahwa. Wasil. As-sabi' yadhhabu salihun ila syaqqati bil hafilah. Soleh pergi ke apartemen menggunakan bis. Ya. Sahih. Sahih. Nah, mumtaz. Ahsan. Wasil. As-samin yaskunu fi syaqqatin qaribatin minal Masjidin Nabawi. Dia tinggal di apartemen dekat dari Masjid Nabawi. Ya. Khata. Kaifa Pak Hilman? Khata Ustaz. Nah, mas sahih Pak Hilman. Fi syaqqah ba'idatin anil Masjidin Nabawi. Nah, fi syaqqatin ba'idatin anil Masjidil Nabawi. Ba'id mi'an labudda'an la yakun bimin. Ama qarib bimin. Ya. Jadi untuk qarib maka menggunakan huruf jarnya min bukan an. Kebalikannya ba'id dengan an, bukan apa? Bukan min. Ya. Kadang terkadang ada kata yang dia penggunaannya sudah disatukan dengan huruf jarnya. Ya. Jadi nggak bisa kita rubah. Ya. Terkadang ada sudah baku itu Ustaz. Sudah baku. Nah, ya. Sudah istilahnya kalau diistilahkan sebagian ulama nahwu dengan ta'lif al-juz'i. Ya, yaitu ta'lif pembentukan kata yang memang dia disatukan penggunaannya untuk menunjukkan makna tertentu. Ya. Karena kalau kita rubah nanti bisa berubah makna. Contoh misalnya kata rogiba maknanya apa? Rogiba fi suka. Tapi kalau rogibaan apa maknanya? Benci. Kebalikannya. Kebalikannya rogiba fi suka. Tapi kalau rogibaan maknanya jadi berubah. Kebalikannya yaitu benci. Man rogibaan sunnati falaisa
minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Rogibaan benci. Tapi kalau rogibah fi suka. Jadi terkadang itu ada kata yang memang dia penggunaannya sudah dikaitkan dengan huruf jar tertentu, dan itu dapat kita ketahui dengan seringnya kita interaksi dengan bahasa Arab, ya, dengan samai. Nah, ya Wasil. At-tasi' yaqdi salihun yaumal 'aidi fil Madinah. Saleh menghabiskan hari raya Id di Madinah. Nah, kaifa Pak Hilman? Saya kata awalan Pak Saif. Katanya ada yang kurang ini, Ustaz. Khoto, Ustaz. Khoto? Ya, ada yang kurang katanya ini, Ustaz. Mada? Yaqdi solihun yaumal 'aidi al-awwal fil Madinah, Ustaz, harusnya. Man nakis, apa yang kurang? Al-awwal. Al-awwal ya. Al-awwal ya. Ya. Nah, tapi bisa di sini bisa kita maknai dengan al-awwal dengan melihat apa? Dengan melihat apanya? Dengan melihat kata al-aid dalam bentuk ma'rifat. Nah, di sini bisa kita maknai dia berarti maksudnya al-awwal dengan melihat kata al-aid-nya dijadikan ma'rifat. Nah, ya. Yang di ini istilahkan al-lil-lidikri. Ya, pengembaliannya kepada yang sebelumnya telah disebutkan. Ya. Jadi labas, ya, jadi dalam artian sini bisa kita katakan benar. Nah, mafhum? Mafhum. Wasil. Al-ashir yaqdil yawma tsani fil Madinah. Khoto. Dia menghabiskan hari raya kedua di Madinah. Khoto. Sahih. Yaqdil yawma tsani fi Makkah. Fi Makkah. Ahsan. Baik. Jazakumullahu khairan Pak Saifuddin wa Pak Hilman. Ala musyarakatikum al-mumtazah. Baik, idan na'ti ila at-tadrib al-khamis. Nakhtar akhar. Mana yuzad Pak Zaldi Andri. Mawjud Pak Zaldi? Mawjud Ustaz. Nah. Lahdah. Bismillah. Antum taqra wa tujib wa tarjim al-faqrah al-ula wa tsaniyah. Nah. Ustaz. Bismillah. Mahmudun talibun Thailandi. Darasal jami'ata. Mubasyarah tutarjim. Langsung diterjemahkan. Mahmud belajar dari Thailand. Apa? Mahmud apa? Pelajar dari Thailand. Pelajar. Pelajar atau mahasiswa dari Thailand. Nah. Darasal jami'ata fi baladihi. Dia telah belajar di fakultas di negaranya, Ustaz. Dia belajar di universitas yang ada di negaranya. Hadara Mahmudun ila Makkah al-Mukarramata. Ini hunaka khata tibai fil harakah. Laisa khata bal sahihah. Asahin akul al-mukarramati. Hadara Mahmudun ila Makkah al-Mukarramati. Mahmud hadir datang ke Mekah Mukarramah. Liyadrusa lughat al-arabiyyata wa thaqafatal islamiyata di Jami'ati Ummil Qura. Untuk belajar bahasa Arab dan thaqafata budaya Islam dan budaya Islam di Universitas Ummul Qura.
fi sannatil ula i'tamara Mahmudun fi syahri Ramadan. Afan, fi sanah. Laisa hunaka madza syiddah fil nun. Fi sanah. Fi sanati nggak ada tasdidnya. Di nunnya nggak ada tasdid. Di sinnya ada tasdid, tapi karena ini kan untuk apa? Karena alif lamnya alif lam apa? Istilahnya apa? Syamsiyah. Ya asalnya kalau nggak ada alif lam, ya sinnya pun nggak bertasdid sana. Di nunnya nggak ada tasdid juga. Nggak ada tasdid. Tapi di tulisannya ada Ustaz ya? Salah berarti Ustaz. Ada tasdid, bukan itu harokat. Ini harokat, ini ada yang kita harokat kasroh dan harokat fathah untuk nunnya saja nggak ada tasdid. Kalau sunnah baru ada tasdid. Nun di nunnya sunnah. Sanatil ula i'tamara Mahmudun fi syahri Ramadana summa dhahaba ilal hajj. Di tahun pertama Mahmud berhaji di bulan Ramadan. Mahmud umroh ya Ustaz. Nah, ya tamaro umroh. Di tahun pertama Mahmud umroh di bulan Ramadan, kemudian dia pergi berhaji. Mahmudun sa'idun huna fi Makkah. Mahmud bergembira di sana di Mekah. Wa huwa yaskunu fi syaqqatin jamilatin qaribatin minal Masjidil Harami. Sama aja. Dia tinggal di apartemen di komplek universitas. Di mana? Syakko, mana Syakko? Apartemen. Apartemen, Ustaz. Dia tinggal di apartemen yang bagus dekat dari Masjidil Haram. Nah, Hasan. Wasil Asani. Asani hadarat usuratu Mahmudin min hal hunaka lahdah hal hunaka man tradisional ciri yarfa kasiran amla akhwatna ini alladhi yarfa qalilah idan wasil hadarat usuratu Mahmudin min Thailand. Keluarga Mahmud telah datang dari Thailand ila Makkatalil haji, ke Mekah untuk berhaji. Lau nurid an nantik harakah ad-dal fi Thailand. Mada nu'ti dhammah, fathah atau kasrah? Fathah. Di mana fathah? Ghairu munsharif. Ismun ghairu munsharif. Mal illah, apa alasan isim ghairu munsharifnya? Alam. Alam apa? Negara Ustaz? Alam ajami. Nama yang apa? Bukan nama non Arab. Nama di luar apa? Nama Arab. Ya, sehingga dia termasuk juga apa? Isim ghairu munsharif. Nah, wasil. Ba'dal haji zahabat al-usratu ilal Madinatil Munawwarati. Sesudah haji keluarganya pergi ke Madinah Munawwarah. Sakatil usratu sakanatil usratu fi funduki qaribin minal masjidil fi fundukin. Bentuk apa sini? Karena kenapa di sini bentuk apa? Bentuk istilahnya apa? Naat man'ud. Ya. Naat man'ud. Nah, sehingga makanya fundukin qaribin. Jadi bukan bentuk idhofah. Salah kalau kita baca funduki qaribin. Kalau kita baca seperti itu berarti kita menjadikan bentuknya idhofah, dan itu kurang tepat ya. Yang benar apa? Bentuk naat man'ud. Fundukin qaribin. Tanwin Ustaz ya? Nah. Sakatil usratu fi sakanatil usratu fi fundukin qaribin minal Masjidil Nabawi. Keluarganya tinggal di hotel
yang dekat dari Masjid Nabawi. Ya. Tusalli usratu salawatil khamsa fil Masjidin Nabawi. Keluarganya salat yang 5 waktu di Masjid Nabawi. Wa ba'da salatil isya'i tazhabu ila suqi tatanawalu ba'da ta'ami wasyarabi. Sesudah salat Isya dia pergi untuk makan. Dia pergi tatanawal sama apa? tatanawal. Dia mau apa? Mau makan. Dia makan apa? Sebagian makanan dan minuman. Sesudah salat Isya dia pergi untuk makan sebagian. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke pasar. Ke pasar. Untuk makan. Jadi gimana Ustaz artinya? Iya, dia pergi setelah sholat Isya, dia pergi ke mana? Ke pasar untuk apa? Mendapatkan sebagian makanan dan minuman. Ya, untuk mencari sebagian makanan dan minuman. Tatanawal itu artinya apa? Di sini berarti maksudnya untuk memperoleh, ya, atau untuk mendapatkan, ya, sebagian makanan dan minuman. Bukan tatanawal juga artinya hidangan itu? Iya, bisa di sini bisa kita maknai dengan makan. Ya. Dia ke pasar untuk mencari makanan, sebagian untuk makan dan minum. Sesudah sholat Isya karena dia memang pergi. Tanawal itu tanawalu ala siyakil kalam. Ya. Terkadang dia bisa bermakna misalnya kalau makanan ya berarti dia makan, kalau misalnya minuman berarti dia misalnya minum, atau misalnya kalau obat ya minum ya kalau obat. Jadi ala siyakil kalam, atau misalnya ya tanawal hadiah berarti memperoleh hadiah. Ya. 6 Ustaz. Baik. Hasbuk cukup. Nakhtar akhar. Man lam yusyarik. Una yujad Pak Amin. Pak Amin mawjud Ciputat. Mawjud Ustaz. Tuasil. Al-Fikro Salis. Mungkin sedikit tambahan tadi ya untuk memperjelas ya terkait dengan bagaimana tadi membedakan antara bentuk istilahnya idhofah, ya, mudhaf ilaih dengan naat man'ut. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya misalnya kita berikan contoh di sini al-qalamu al-jadid dengan qalam Zaid. Ya. Jadi bagaimana cara pembentukan membedakan antara bentuk idhofah dengan naat man'ut. Kemudian di sini kita tambahkan lagi qalam jadid. Karena ini biasanya yang banyak ditanyakan. Ya. Pertama, lihat isim yang pertama. Ya, jadi baik idhofah atau naat man'ut kan ya umumnya terbentuk dari 2 kata, walaupun ya terkadang bisa juga lebih ya, tapi umumnya dalam pembentukan 2 kata. Ya, kita lihat isim yang pertama. Ya, kalau di sini misalnya yang contoh yang kita berikan qalam. Kalau dia dalam bentuk ma'rifat, ya, ya pasti udah nggak mungkin lagi di sini bentuk idhofah sudah tidak mungkin. Ya. Karena mudhof itu tidak boleh dilekati al
dan tidak boleh bertanwin. Ya, jadi kalau kita dapat ada pembentukan dua kata seperti ini, kemudian isim yang pertama yang sudah dalam bentuk ma'rifat, maka ini pasti pembentukannya sudah pasti bentuk apa? Man'ut. Man'ut. Nah, al-qalamu al-jadid, pulpen yang baru. Nah, sekarang bagaimana kalau isim yang pertamanya belum kita dapati dalam bentuk ma'rifat, misalnya tanpa ada al. Bagaimana? Kita berpindah ke isim yang kedua. Lihat dengan memperhatikan jenis isim yang kedua, yaitu kalau di sini Zaid dengan Jadid. Kita lihat kalau dia istilahnya menunjukkan sifat, berarti dia bentuk apa? Bentuk apa? Keduanya sama. At-man'ut. Ya, kalau sifat berarti menunjukkan at-man'ut. Kalau bentuknya bukan sifat, berarti dia apa? Mudhaf ilaih. Bagaimana kita mengetahui dia bukan sifat dengan sifat? Kalau umumnya biasanya dia menunjukkan sifat adalah bentuknya adalah isim-isim mushtaq. Isim-isim mushtaq itu berupa isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabbahah. Ya, atau nanti juga isim tafdil. Isim-isim jadi kata-kata yang menunjukkan sifat dalam bahasa Arab ada bentuk-bentuk kata-kata tertentu seperti tadi isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, kemudian diantara juga isim tafdil, sifat mubalaghah. Nah itu. Ya, namun yang paling sering kita dapati yang sering digunakan itu 3, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbahah. Nah, itu diantara hal yang menunjukkan kata tersebut adalah sifat dalam bahasa Arab. Makanya di sini kalau kita lihat jadid, dia termasuk istilahnya isim mushtaq yang bentuknya yang mana? Sifat musyabbahah. Ya, maka yang bentuknya ikut wazan fa'il. Ya, di antara wazan yang paling umum pada bentuk sifat musyabbahah adalah fa'ilun. Nah, ya, sehingga qalamun jadid ini pasti na'at man'ut. Ya, adapun kalau Zaid, karena dia bukan menunjukkan sifat, di antara kita menilai dia bukan sifat dia tadi bukan isim mushtaq. Ya, di antaranya dia bukan isim mushtaq. Ya, karena kata dia menunjukkan sifat, dia bentuknya harus dari isim mushtaq tadi, apakah isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabbahah. Itu yang paling umum. Zaid berarti karena dia bukan isim mushtaq, berarti dia selain isim mushtaq lawan dari isim mushtaq adalah isim jamid. Sehingga bentuk di sini adalah bentuk idhofah. Okay. Jelas? Kalau kata yang kedua itu ma'rifat, boleh nggak dikatakan ma'rifat? Gitu? Bebas. Kata yang kedua, mau ma'rifat atau nakiro. Kalau untuk yang ini ya, kalau yang untuk idhofah, kalau bentuk idhofah bebas. Kenapa? Karena memang ma'rifat dan nakirohnya mudhof, isim yang pertama tergantung mudhofun ilaihnya. Jadi boleh kita ma'rifat atau nakiroh, tergantung kebutuhan. Sehingga ketika kita idhofahkan atau mudhofun ilaihnya ma'rifat, maka nanti kata mudhof, kolam, kita hukumi dengan ma'rifat. Kalau kata keduanya kita jadikan nakiroh, berarti mudhof nanti kita tetap hukumi sebagai nakiroh. Nah, jadi untuk pembentukan idhofah boleh ma'rifat, mudhof ilaihnya boleh ma'rifat, boleh nakiroh. Ya, makanya nanti hukum ma'rifat dan nakiroh mudhof tergantung mudhofun ilaih. Nah, ya, itu penting kita pahami ketika kita ingin memberikan sifat pada kata kolam. Misalnya qalamu Zaidin, karena di sini diidhafahkan ke isim ma'rifat, berarti sifat yang kita akan berikan kepada kata kolam juga harus dalam bentuk ma'rifat. Misalnya pulpen Zaid yang patah, berarti qalamu Zaidin al-maksuri. Al-maksuri, pulpen Zaid yang patah. Harus dalam bentuk ma'rifat kalau kita ingin menjadikan berikan sifat al-maksur di sini patah. Ya. Misalnya kalau mudhofnya nakiroh karena diidhafahkan ke isim nakiroh. Qalamu ustadin. Qalamu ustadin. Di sini kolamnya dihukumi ma'rifat atau nakiroh? Nakiroh. Kenapa? Karena diidhafahkan ke isim nakiroh. Ustad nakiroh. Kenapa nakiroh? Ya karena tidak dilekati al dan tidak diidhafahkan ke isim ma'rifat. Ya, karena tidak dilekati al sehingga nakiroh. Ya, maka kata kolam pun kita hukumi nakiroh. Sehingga kalau kita mau memberikan sifat ke kolam dengan sifat tadi patah, berarti juga harus dalam bentuk nakiroh. Qalamu
ustadin maksu maksur. Ya. Nah, seperti itu ya. Itu penting terkait hal tersebut ya. Karena istilahnya kan kalau kita naat man'ut sudah dapat belum pembahasan naat man'ut? Sudah Ustaz. Kalau di sini kan udah ada Ustaz di ABY Ustaz. Sudah ya. Nah, jadi di depan. Di ABY 1. Ya, di sini juga, tapi agak di depan ya Ustaz. Oh, no. Jadi sebelumnya Ustaz, di ini Ustaz, mustawa 1 Ustaz. Mustawa awal ya. Mustawa awal. Oh, nah. Jadi apa? Pembahasan naat-man mungkin harus apa? Harus sama dari sisi apa? Seluruh sisi tinjauan isim. Apakah apa istilahnya nakiroh ma'rifat, ma'rifat nakirohnya, khusus atau tidak khususnya. Kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi apa lagi? Jumlahnya. Mudzakkar muannas, mudzakkar muannas, jumlahnya. Kemudian apa? I'rabnya. Ya, i'rabnya. Jadi harus sama dari seluruh sisi tinjauan isim. Ya. Nah, itu hanya sekedar tambahan ya terkait dengan apa? Pembentukan apa? Membedakan antara pembentukan idhofah dengan apa? Naat man'ut. Ustaz. Kenapa? Ana mau tanya Ustaz untuk naat man'ut. Ya. Apakah ada tertentu dari penamaan naat man'ut Ustaz? Karena sautukum ghairu wadih. Coba sekali lagi. Apakah ada faedah-faedah tertentu Ustaz untuk penamaan man'ut? Karena biasanya kan kalau mudhofun ilaih yang didahulukan kan mudhofnya. Kalau untuk naat man'ut yang di awalnya adalah man'ut. Iya jelas, yang namanya naat man'ut yang di awalnya man'ut, naat yang datang setelahnya sifatnya. Man'ut artinya apa? Yang disifati. Yang mana yang duluan, yang disifati atau sifat? Ya jelas yang disifati dulu, yang disebutkan baru sifat. Ya. Karena kan sifat untuk mensifati sesuatu yang disifati man'utnya. Nah, ya, pasti ya man'ut dulu baru nah. Cuman kan man'ut kan istilahnya dia hanya istilah pelengkap untuk pembahasan naat saja. Dalam artian dia istilah man'ut dia bukan jabatan utama pada sebuah kata. Ya, sehingga misalnya kita katakan ja'a at-talibu al-mujtahidu. Ya. Ja'a at-talibu al-mujtahidu. Al-mujtahid na'am. Ya, untuk siapa? Untuk man'ut at-talibu. Namun kata at-talib di sini kedudukannya apa? Jabatan utamanya sebagai apa? Sebagai fa'il dari fi'il ja'a. Ya, ja'a siapa yang datang? At-talib. Bagaimana sifatnya? Al-mujtahidu, yang bersungguh-sungguh, yang rajin. Nah, ya jadi nanti kalau dalam penjelasan i'rabnya at-talib di sini enggak kita katakan man'ut, tapi kita katakan apa? Fa'ilun. Ya, jadi kita mengi'rab kata itu dengan jabatan utamanya. Begitu pula kata mudhaf itu bukan jabatan utama, ya. Ya. Maka jabatan utamanya nanti kita lihat lagi pada susunan kalimat. Misalnya kita katakan tadi apa? Ja'a apa misalnya ja'a atau inkasara qalamu Zaidin. Inkasara qalamu Zaidin. Pulpennya Zaid patah. Inkasara apa? Patah. Enggak, apa? Fi'il, isim, atau huruf? Fi'il. Ma mana inkasara? Patah. Patah. Ma mana fi'il? Mematahkan. Ma mana fi'il? Apa arti dari fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Patah? Kata kerja bukan? Patah itu masdar ya. Patah kata kerja bukan? Inkasara jelas fi'il. Fi'il madi. Sekarang pertanyaannya, inkasara kata kerja atau bukan? Bukan. Sifat. Sifat. Ya. Ada patah yang maksud apa bermakna kata kerja, mematahkan kata kerja. Tapi kalau patah apa sih? Sifat. Makanya apa namanya?
setiap apa kata kerja itu ada kaidah apa? Setiap kata kerja adalah fiil, tapi tidak setiap fiil itu kata kerja. Kenapa? Karena ada fiil yang berupa kata-kata sifat. Ya. Kenapa dinamakan fiil? Karena makna katanya dikaitkan dengan waktu. Ya, jadi kata kerja atau sifatnya dikaitkan dengan waktu. Fiil madi karena dikaitkan dengan waktu lampau. Fiil mudhari karena dikaitkan dengan waktu apa sekarang atau akan. Jelas? Nah, jadi nggak setiap apa fiil itu pasti kata kerja. Terkadang ada fiil yang berupa kata sifat. Ya. Kenapa dikatakan dia fiil kata sifat tersebut? Ya, karena dikaitkan dengan waktu. Ketika kita katakan inkasaro bentuk fiil madi, yankasiru bentuk fiil mudhari dikaitkan dengan waktu sekarang atau akan. Nah, berbeda kalau dalam bentuk isimnya munkasir, munkasirun patah, maka di sini nggak dikaitkan dengan waktu. Karena kenapa? Karena bentuknya isim. Nah, itu apa terkait dengan apa makna dari apa fiil ya. Sehingga tadi apa inkasara qalamu Zaidin. Maka di sini kolam di sini jadi kan kalau dalam qalamu Zaidin kan ini bentuk idhofah. Kolam mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Tapi kolam nanti kalau kita mengi'rab kata ini dalam kalimatnya sebagai apa? Bukan sebagai mudhaf tapi apa? Fa'il. Fa'il karena kita mengi'rab kata itu dengan jabatan utamanya ya pada susunan kalimat. Dan jabatan utama ya sebagaimana yang dibahas dalam apa ilmu nahwu ya seperti mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih dan seterusnya. Baik. Ya, mungkin satu lagi ini agak cepat supaya nanti tadrib kali pilih qadim. Tadi siapa? Sudah kita pilih belum? Ustaz. Iya, Man. Amin. Pak siapa? Pak Amin. Oh ya, Pak Amin. Nah, wasil Pak Amin. Sama fikratus salisa ba'da salasati ayamin dhahabatil usratu ila Makkah. Utajib mubasharah? Tarjim mubasharah. Setelah 3 hari keluarga itu pergi ke Mekah. Nah, keluarganya siapa? Keluarganya Mahmud. Nah. Waqadat ma'a Mahmud waqtan fi syaqqatihi. Dan menghabiskan waktu. Siapa yang menghabiskan? Usrah, keluarganya. Mumtaz. Ya, jadi di sini mana fa'il dari qadat? Domir mustatir yang kembali ke usrah. Nah. Jadi keluarganya Mahmud serta Mahmud menghabiskan apa? Waktu di apartemennya. Nah. Zahabatil usratu ba'da dzalik ila madinati Jeddah. Setelah itu keluarga Mahmud pergi ke kota Jeddah. Ma ajmala hadhil madinah wa ma akbaraha. Sungguh bagus ya. Sungguh bagus kota ini. Sungguh bagus atau betapa indahnya. Betapa indahnya kota ini dan besarnya. Afwan, ini apa tuh? Ini istilahnya apa namanya? Uslub ta'ajjub. Istilahnya apa? Uslub ta'ajjub. Nah, uslub ta'ajjub dengan apa? Dengan ungkapan ma'af'al. Misalnya jamil berarti ma'ajmal. Kabir ma'akbaro. Ya, kemudian apa? Misalnya apa? Kecil, sogir berarti ma'asgoro. Itu ungkapan apa istilahnya di sini apa uslub ta'ajjub ya. Nanti uslub ta'ajjub ada beberapa cara ya, diantaranya di sini dengan menggunakan apa ma'af'ala. Nah ya kalau perincian di sini maknya apa itu nanti ada khilaf ya. Dan itu nggak perlu kita jelaskan ya, bukan pembahasan kita karena itu pembahasan nahwu. Nah wasil qadatil usratu usbu'an sa'idan fi Jeddah.
Keluarga Mahmud menghabiskan pekan yang menyenangkan di Jeddah. Wa fi yaumis safari dhahabatil usrati ila matar. Dhahabatil usratu ilal matar. Dan di hari safar. Di waktu keberangkatan atau di waktu keberangkatan keluarga Mahmud pergi ke bandara. Wa min hunak ghadarat bitta'irati ila Thailand. Dan di sana Ghadarat apa Ghadarat mana Ghadarat? Apa Rocky? Berangkat, meninggalkan. Meninggalkan dengan pesawat ke Thailand. Nah, ya. Dan min hunak itu maksudnya min hunak di bandara. Di bandara. Nah, dia di bandara dia apa? Berangkat atau meninggalkan apa? Dia berangkat ya. Berangkat menggunakan apa? Pesawat ke mana? Ke Thailand. Nah, baik. Ilahuna. Insyaallah sanuwasil fil qadim. Ma tabaqqa min tadribat. Baik. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Nakhtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz.